Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa sanna alaina al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini adalah subuh pertama kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita di bulan sebelumnya. Doa kita khususnya ketika memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, dan ini juga yang diamalkan oleh salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bahkan di dalam riwayat, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, para sahabat Nabi itu membagi doanya dengan 2 sesi dalam setahun. 6 bulan dia berdoa, termasuk di bulan suci Ramadan, semoga amalan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan selanjutnya itu doanya, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Itu betapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salafus saleh, itu yang dinanti-nantikan, seakan-akan kesannya adalah setiap tahun adalah bulan suci Ramadan. Sahabat Nabi yang bergelar bapaknya ilmu tafsir, yang bernama Ibnu Abbas, mengatakan terkait dengan ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau di Al-Quran itu ada kalimat nida, ada kalimat panggilan. Wabil khusus pada ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti seruan itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat bagi manusia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau ada ayat yang kita dengar awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena pasti perintah, ajakan yang Allah Subhanahu wa taala serukan itu adalah manfaatnya bagi manusia di dunia dan juga di akhirat. Nah, perintah puasa ini di dalam Al-Quran juga dimulai dengan ajakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, dan ternyata satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu selama 12 bulan Hijriah ini adalah hanya bulan suci Ramadan. Coba kita cek Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas, nama bulan selain bulan suci Ramadan tidak ada, hanya bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bulan suci Ramadan ini memang betul-betul dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keistimewaan kita berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, selain kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini,
ada beberapa sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama tentunya adalah qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan qiyamul lail, secara umum yang dimaksud adalah salat di malam hari. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sebelum adanya perintah salat 5 kali sehari semalam, perintah kewajiban salat, maka yang menjadi kewajiban umat Islam pada saat itu, sebelum datangnya perintah salat 5 kali sehari semalam ini, adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Jadi sebelum Nabi Isra Mi'raj menerima mandat perintah salat 5 waktu, yang menjadi kewajiban umat Islam pada saat itu adalah qiyamul lail. Nah, salat tarawih itu di dalamnya juga termasuk yang namanya qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam riwayat dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat mengenai salat tarawih ini. Ya. Kalau 3 mazhab utama, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan juga Ahmad, itu mengatakan bahwa salat tarawih itu jumlah rakaatnya 20. Kalau mazhab Maliki mengatakan bahwa jumlah rakaat salat tarawih yang pernah dilakukan oleh Nabi itu 36 rakaat. Jadi sebenarnya pendapat ulama kita dulu itu tidak ada yang mengatakan bahwa salat tarawih itu 8 rakaat. Yang ada hanya 2, 20 rakaat dan 36 rakaat. Akan tetapi ulama-ulama kontemporer kita, ulama-ulama yang datang belakangan, berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, mengatakan bahwa qalat makana yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ihda asyara rakaatin fi Ramadan. Bahwasanya saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan suci Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Kalau 11 rakaat berarti yang dimaksud adalah tarawih tambah dengan witir. Dan inilah yang dijadikan pegangan para ulama-ulama kita yang datang belakangan. Bukan berarti 8 rakaat ini salah, karena masing-masing ada dasarnya. Yang mau 8 rakaat silahkan, yang mau 20 silahkan, yang mau lebih banyak lagi 36 rakaat berdasarkan pendapat mazhab Maliki silahkan. Tinggal kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, qiyamul lail ini perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ya. Pertama kali, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, ya, bangunlah, dirikanlah pada malam hari itu. Ya, yang dimaksud dengan kum di sini artinya salat. Ya, illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu. Ya, jadi waktu qiyamul lail itu dimulai nisfahu, 1/2 malam. Awingkus minhu, ataukah lebih kurang daripada itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Warattilil qur'ana tartila. Nah, supaya kita bisa meluangkan waktu membaca Al-Quran dengan penuh ketenangan, itu di waktu malam hari.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, begitu pentingnya salat tarawih, dianjurkannya di dalam bulan suci Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran juga yang luar biasa. Ya. Nabi bersabda, "Man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi." Siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan termasuk di dalamnya melaksanakan salat tarawih, ya, ganjarannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Ada menambahkan wa ma ta'akhkhar di riwayat lain, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya yang akan datang bahwa selepas bulan suci Ramadan, diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan dosa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sunnah yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan itu adalah makan sahur. Bangun sahur. Bukan sebenarnya makannya yang utama ketika sahur itu, tapi bangun di waktu sahur itu. Nah, ini perlu kita jelaskan. Sebenarnya waktu sahur itu kapan dimulai? Waktu sahur itu ulama mengatakan min sulusil lail, mulai dari sepertiga malam. Jadi kalau ada orang makan sahur di bawah jam 12, berarti belum makan sahur namanya itu, karena belum masuk sulusul lail. Nah, kalau ada orang makan jam 10 malam, nah saya mau makan sahur memang deh, siapa tahu nanti ketiduran kak, berarti bukan makan sahur itu namanya, tapi makan malam. Ya. Begitu pentingnya bangun sahur ini, ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi as-sahar. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya orang-orang terdahulu, wabil khusus puasanya ahlul kitab, itu adalah bangun makan sahur. Ya. Kalau ahlul kitab juga puasa, tapi dia tidak ada sahurnya. Yang membedakan puasanya kita dengan ahlul kitab adalah kita bangun makan sahur. Nah, di hadis lain Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, bangunlah makan sahur karena di dalam waktu sahur itu ada berkah. Nah, berkah itu dalam pengertian agama kita, Imam Al-Ghazali mengatakan ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Berkah itu ibaratnya seperti air dalam sebuah gelas. Kalau kita minum kemudian haus kita hilang, dahaga kita hilang, maka itu biasa, itu umum. Tapi ketika kita minum air tersebut, selain haus kita yang hilang, juga penyakit yang ada dalam tubuh kita ikut hilang, maka itu namanya air yang berkah, air yang barakah. Waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada kebaikan-kebaikan yang terdapat di waktu sahur itu. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu makan sahur itu yang paling afdal?" Ya. Kata Nabi, karena dulu belum ada jam. Kalau kita alhamdulillah sudah ada jam, apalagi ada jam digital, sudah bisa ditentukan waktu imsak dan waktu sahur itu. Kata Nabi, waktu sahur itu sama seperti jaraknya antara azan fajar, ya, dengan membaca kurang lebih 50 ayat suci Al-Quran. Ya, 50 ayat sebelum azan fajar itulah waktu sahur yang sangat dianjurkan kita untuk makan sahur. Nah, kurang lebih mungkin ya 15 sampai 25 menit lah. Itu waktu yang sangat dianjurkan untuk makan sahur. 50 ayat perkiraan, ya, dengan bacaan yang standar, bukan bacaan yang cepat atau yang sangat lambat, sebelum azan fajar, itulah waktu sahur. Itu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apa keistimewaannya waktu itu? Nah, di dalam Al-Quran rata-rata kalimat sahur itu selalu diiringi dengan kata istighfar. Kalau kita merujuk kepada makna sahur secara bahasa, sahur itu setimpal dengan kata sihir. Ya. Sahur itu secara bahasa cahaya hitam gelap yang akan ditutupi oleh cahaya putih. Ya. Sihir, apa yang kita lihat secara kasat mata itu tidak sama dengan hakikatnya, karena ada yang sesuatu yang menutupi mata kita, sehingga asal katanya itu hampir sama, sihir dengan sahur. Apa yang menutupi itu dikatakan sahur. Ya. Petani kalau menanam jagung, menggali lubang kemudian menutup biji jagung itu dengan tanah, itu namanya sahur, tertutupi. Waktu sahur itu adalah antara fajar subuh akan sudah mulai kelihatan, tapi masih tertutupi sedikit dengan kegelapan malam. Nah, apa keistimewaannya? Nah, di dalam Al-Quran kata sahur ini selalu diikuti dengan kata istighfar. Ya, mohon dikoreksi Pak Ustadz kalau salah ayatnya ya. Wabil ashari hum yastakbirun. Dan di waktu sahur itulah mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Artinya bahwa waktu yang paling bagus, yang paling afdal untuk minta ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk bulan suci Ramadan itu adalah waktu sahur itu. Kenapa? Di dalam riwayat dijelaskan Allah menurunkan 3 keistimewaannya kepada hambanya di waktu sahur itu. Yang pertama adalah tentunya magfirahnya. Allah turunkan ampunannya. Di waktu sahur Allah turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, melihat ingin menengok hambanya. May yastaghfirli fa'aghfir lahu. Siapa yang memohon ampun di waktu sahur itu, maka pasti saya akan ampuni segala dosanya. Jadi sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, bulan suci Ramadan ini khususnya di waktu sahur, setelah makan sahur ya menunggu azan subuh, kita isi dengan istighfar. Kita istighfar, mohon ampun apa dosa kita yang pernah kita kerjakan sebelumnya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha ampun ya, selama kita tidak menyekutukannya, selama kita tidak musyrik, sebesar apapun dosa itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni. Bahkan sebenarnya ketika manusia itu minta ampun dan menyesali perbuatannya, itu membuat malaikat cemburu kepada kita. Kenapa? Karena dulu prediksinya malaikat, ini manusia hanya diciptakan buat dosa saja, buat kerusakan saja, menumpahkan darah. Tapi begitu melihat manusia berdoa minta ampun, bahkan meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dilakukan, itu malaikat cemburu. Kenapa? Karena derajat kita naik pada saat itu. Allah ampuni kepada kita. Itu di waktu sahur. Kemudian apa keistimewaan selanjutnya? May yas'alni fa'ataituhu. Siapa yang meminta, berdoa kepada aku apapun itu di waktu sahur itu, karena memang waktunya singkat ini, fa'ataituhu, maka pasti saya akan berikan apa yang dia minta. Pasti saya kasih. Ya, jadi jangan kita sungkan-sungkan Bapak Ibu berdoa di bulan suci Ramadan. Mintalah kita apapun yang kita minta. Ya, bapak-bapak mintalah kebahagiaan dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Doakan anak istri kita, anak-anak kita berhasil, anak-anak kita bagus akhlaknya, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Jangan yang kita minta hanya materi terus, jangan yang kita minta hanya harta terus dunia, ya. Tapi yang kita minta adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.
Nah, meskipun kita mungkin belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan materi, tapi kita diberikan ketenangan di dalam rumah tangga itu lebih daripada sekedar materi. Percuma banyak harta kita, banyak uang kita, banyak aset kita di mana-mana, tapi keluarga kita berantakan, tidak ada artinya. Anak kita narkoba, nauzubillah, tidak ada artinya. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan bagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Ya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan ibadah kita. Ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, terutama qiyamul lail, berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang mau ikut tadarus silahkan mengambil Al-Qur'annya. Insyaallah kita target kita baca sampai selesai 1 juz